supaya tidak ngawur saya bercakap ini. Kajian saat ini 3 saja pembahasannya. Pertama, hakikat mati, ya Bang ya. Yang kedua nanti soal sikap kita menghadapinya. Yang ketiga, hikmah yang diambil. 3 itu aja. Singkat-singkat ini. Saya masuk aja yang pertama, hakikat mati. Dalam perspektif ilmu pembangunan Islam, ini program ini nggak ada di Indonesia ini. Islam itu sebetulnya agama pembangunan. Ya, kita buktikan nanti secara alur-galur dari sistemik Islam itu. Kita kalau membangun diri, membangun keluarga, membangun negara, mesti ada 7 prinsipnya. Salah satunya adalah skala waktu pembangunan Islam itu panjang. Sejak dari zaman azali, zaman dunia, akhirat. Itulah kesinambungan waktu. Nah, ketika kita di zaman azali disebut dengan alam perjanjian. Itu berjanji di depan Allah. Dan surat Al-A'raf 1-2 itu alas kubirafikum qalu bala sahidna. Kita sudah nyatakan kepada Allah bahwa kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Alas kubirafikum qalu bala. Ya, jadi berarti dalam ilmu bangunan ruh manusia ini telah berjanji di depan Allah di Lauh Mahfuz. Kau Tuhan kami. Itulah dia ajak waktu pertama. Baru masuk itu namanya alam perjanjian. Berarti kita sudah berjanji taat kepada Allah dan Rasulnya di zaman azali dulu. Turun kita ke bumi lewat rahim ibu kita. Itu alam apa namanya? Alam pengukuhan. Ya kan? Kita kukuhkan itu di dalam rahim itu. Ya, wa yu'malu bi arba'ati kalimatin. Ajalihi rizkihi sahidun au sakiyun. Sudah pengakuan itu dalam rahim. Lahirlah kita. Maka waktu yang kedua adalah di alam dunia, alam baka. Tadi berjanji, ini alam apa? Pembuktian. Kita buktikan kepada Allah bahwa kita taat sesuai dengan janji kita di Lauh Mahfuz. Inilah kita. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam berpahala di akhirat. Itu waktu yang kedua. Yang ketiga adalah alam pembalasan. Itulah di akhirat. Jadi anak kita ini Jul Azmi telah masuk ke alam awal di alam akhirat. Kalau begitu hakikat mati adalah sunnatullah, gak akan berubah. Itulah satu yang pertama. Itu pasti kita jalani. Itu prinsip kedua dalam pembangunan. Ada 6 lagi, ya tidak bisa lah kita sampaikan itu. Artinya bahwa setiap orang akan melewati waktu ini tadi. Dari alam azali, alam rahim, alam barzakh, terus ke alam akhirat. 2 gendangnya, surga atau neraka. Itulah alam. Yang kedua adalah dia adalah takdir. Dalam ilmu tauhid ada qada, ada qadar. Qada adalah ketentuan Allah di zaman azali belum terbukti, belum wujud. Itu namanya qada. Sedangkan qadar, janji Allah terbukti sekarang. Kita buktikan dia, itu namanya qadar. Qadar itu ada 2, ada mutlak, ada muqayyad. Yang mutlak ini kematian. Kalau yang muqayyad masih kita bisa rubah, ya kan, bisa kita rubah. Tapi kalau sudah wafat itu nggak bisa, tak bisa diganggu-gugat. Idza jaa ajaluhum la yastaqiru sa'ata wa la yastaqdimu. Nggak bisa, walaupun sedetik. Supaya itu satu selesai. Nah, jadi gitu aja. Kalau nggak nanti panjang dia. Selesai yang bagian pertama. Kalau itu hakikat mati adalah urusan Allah, tak bisa diganggu-gugat. Serahkan kepada Allah, Pak.
Cara yang kedua, sikap kita menghadapinya. Ini yang paling penting. Tadi sudah saya katakan, takdir Allah. Kalau sudah Allah yang buat, nggak bisa lagi. Soal sedih itu manusiawi. Siapa yang nggak sedih? Ya. Jadi dalam ilmu tauhid membahas ini namanya umurus sam'iyat, kismus sam'iyat namanya. Kenapa kismus sam'iyat? Karena hal-hal ini hanya didengar. Tak pernah ada orang balik dari kuburan datang ke rumah kita lapor, saya kena ungkar nakir, tidak ada pernah. Maka Kiai Haji Tahir Abdul Muin menyebutnya itu namanya umurus sam'iyat, perkara-perkara yang hanya kita dengar. Begitu orang mau wafat, koma dia, nggak bisa lagi komunikasi. Kita sampai situ aja tahunya. Coba kita sholatkan, kita mandikan, kita angkat ke kuburan, datang nukar nakir, kan itu paling-paling. Tapi kada Imam Al-Barra di kuburan itu ada yang menolongnya. Tapi nanti cerita lain lah. Bagi orang yang beramal soleh, amalnya akan berubah jadi bodyguard dia ketika dia wafat. Ya, nanti waktu kita munafat, datang malaikat Israel, begitu amal kita nongol di kaki kita itu, terutama Al-Quran yang ia baca, kata Imam Al-Barra itu. Berarti dia seperti bodyguardnya ada. Mereka mau bilang, kau siapa kau dulu situ berani-beraninya? Itu kira-kira. Saya adalah amalan dia, jangan kau main-main gitu. Kata malaikat Jibril, aku diusul Allah loh ngambilnya. Mereka berdialog dengan amal kita. Bayangkan kalau tidak punya amal, bayangkan kalau tak punya baca Al-Quran, tak ada yang nolongnya. Nah, tapi sampai situlah cuma ceritanya. Maka disebut umurus sam'iyah. Hal-hal yang kita dengar dari kitab suci, hal-hal yang kita dengar dari sabda Rasulullah, hal-hal yang kita dengar dari para ulama kita. Coba, jadi kalau gitu, tadi wafat itulah takdir. Kalau takdir, maka kata Allah bagaimana di surat Al-Hadid? Ma asabam min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Musibah yang terjadi dalam dirimu dan alam ini adalah telah ditentukan oleh Allah. Gimana? Itu tadi Lauh Mahfuz. Kemudian catatan kita di sana. Si Anu meninggal hari ini. Nah, terus likailah taksau ala ma fatakum. Karena ini ketentuan Allah, jangan kamu berduka cita jika ada hal-hal yang diambil oleh Allah. Apa jelas itu kata Allah di surat Al-Hadid. Likailah taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tapi jangan meluap-luap gembiramu jika kamu mendapat rahmat. Jangan inna dzalika 'alallahi yasir. Hal-hal begini kecil kali sama Allah. Mencabut nyawa berapa? Tsunami Aceh itu 220.000. Karena disertasi saya soal tsunami. Saya risetnya ke Banda Aceh. Saya datangi BRR, kan risetnya ke situ. Pemda saya datangi, saya riset ke sana. 200 sekian ribu orang berapa menit itu. Tapi inna dzalika 'alallahi yasir. Hal begini kecil sekali sama Tuhan. Ya. Kalau begitu apa tadi? Jangan kamu berduka cita jika kamu diambil. Tapi saya Bang Ismar ini pas saya datang sedang dimandikan almarhum, saya masuk ikut juga kelas saya. Tapi beliau, aku bayangkan kayak mana abang ini sama kakak ini, apakah jatuh? Ternyata tidak. Saya bilang, bang, sabar ya bang. Sabar katanya. Maksudnya itulah dia. Yang membuat itu apa? Yang sabar itu iman. Ma'asabin musibatin illa biidznillah. Dalam surat lain, musibah itu adalah izin Allah. Kalau nggak izinnya nggak jadi. Wa may yu'min billahi, siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, Allah tunjukin dia. Jadi kalau iman kita bagus, sabarnya datang. Yu'min qalbahu.
ya Allah kuatkan hatinya. Kalau kita lihat dalam perspektif peralatan pembangunan, lagi-lagi alat pembangunan. Apa alat pembangunan? Ada 6 alat yang dibuat Allah. Alat itu difungsikan. Apa itu? Akal, roh, jiwa, spirit, hati, sosial, kapital sosial. 6. Jadi Allah itu luar biasa, dia membuat alat sama kita. Allah itu luar biasa agungnya. Begitu kita lahir, dikasihnya alat 6. 6 alat itulah yang kita fungsikan akan takarrub kepada Allah. Aduh, mati lampu pula. Berarti suhunya berhenti berarti. Bisa Pak? Timingnya. Oh bisa ya? Oh ya, tapi nggak nampak lagi. Ya apa-apa ya. Sudah stop nggak balik ya? Stop. Ya apa-apa. Depan tuh mati kok. Mati semua depan tuh mati gelap. Semua mati kok. Depan. Kita lanjutkan aja sekali lagi, nggak apa-apa lah. Ya Pak ya. Lanjut. Nah, kalau itu tadi apa sikap kita? Serahkan kepada Allah, beriman, sabar, tawakal. Kan itu sikap kita. Ada sebuah hadis kudusi, saya kira ini patokan kita. Apa kata Rasulullah? Hadis kudusinya, manis tas lama dikodoi. Barang siapa yang menyerah kepada takdirku, kan itu tadi, menyerah kita kepada takdir Allah, meninggal anak, ini urusanmu ya Allah. Manis tas lama dikodoi. Kalau kamu menyerah kepada takdir Allah, ya kan, waredo dihukmi, kamu redo terhadap hukum itu, ya, sholat subuh kita rela, hujan-hujan berbapai itu kan rela itu. Terus wasabra ala musibati, sabar kalau kamu musibah. Apa kata Nabi? Ba'astahu yaumal qiyamati ma'as-siddiqin. Kamu di akhirat akan dapat hadiah. Apa? Bersama orang-orang siddiq. Siapa orang siddiq itu? Nabi, sahabat, tabi'in. Saya kira semua kita rindu dengan Rasul kita. Kita berbuat 14 abad, tapi kita komitmen Allah Rasulullah itu. Ketika kita ziarah di makamnya di Madinah sana, datang apa kita ya? Ketenangan batin kita. Bahkan Nabi di dalam itu jasadnya, kita lewat aja dari laudah terus ke kiri pusing, dapat. Kenapa? Kalau sama dia kita di akhirat kan luar biasa. Ada buku ditulis oleh siapa itu? Syekh Profesor Mahmud Yunus. Bukunya apa? At-Tarikh Madinah, Sejarah Madinah. Dia bilang, tapi dia lah bilang dalam buku itu, katanya di akhirat nanti Nabi kamar kerjanya itu raudah itu pindah ke akhirat. Boleh baca buku itu. Raudah itu tempat Nabi di akhirat, ya kan? Makanya kita kalau belum ke sana, kata Nabi, seringlah hadir di majelis taklim, ya kan? Idza mururtum bi riyadil jannah. Kalau kamu lewat di riyadil jannah itu, singgahlah kamu. Kata sahabat, di mana itu? Apa raudahnya di Madinah? Tapi riyadil jannah itu kan di surga. Kata Nabi, yang dimaksud dengan riyadah di dunia adalah majalis al-ilmu. Itu dia. Jadi kalau kita belum pernah ke Raudah Madinah, sering aja datang ke majelis taklim. Jadi kalau gitu, siapa yang siapa yang menyerah kepada takdirku, redo kepada hukumku, sabar menghadapi musibah, di akhirat nanti berteman dengan orang-orang siddiq. Siapa itu? Para nabi. Umar bin Khattab, ulama Rasyidin, tabi'in. Saya baca di dalam buku Hasan Basri di Basrah. Itu luar biasa hebatnya. Masih kalah dengan Syafi'i, Hambali. Sayangnya murid-murid Hasan Basri tidak memperbesar dirinya. Maka seharusnya ada mazhab Hasan Basri nomor 1. Syafi'i, Hambali itu di belakangan. Supaya
Selesai yang kedua. Yang ketiga adalah jadi dia apa singkat. Sekarang yang ketiga, pelajaran yang dipetik dari meninggal. Ada buku ditulis oleh Imam An-Nahlawi. Ada 10 metode belajar. Ya, diskusi tapi yang satu yang paling salah satu metode belajar itu al-ibrah. Makanya selalu kalau ada tajak, marilah kita jadikan Al-Muharram jadi ibarah, pelajaran. Kita baca berikutnya, ibrah itu gurunya alam. Gurunya alam. Sekali lagi, tsunami Aceh, profesornya orang Aceh, profesor alam. Bayangkan Pak, 20 meter itu air laut itu naik. Tsunami itu maha gurunya, maha guru, ya kan? Maha gurunya alam. Angin kencang itu guru sama kita. Tornado itu di Amerika itu berapa ya? Satu sekian ribu kilometer per detik. Itu tornado. Kita belum pernah. Di Texas itu seringkali tornado datang. Janganlah penuh. Nah itulah. Jadi itulah guru. Itu gurunya bukan hanya kita, bukan manusia. Alam ini jadi guru kata Imam Nawawi. Ya kan? Guru. Gempa bumi guru. Semua itu jadi guru. Guru yang paling kecil adalah meninggalnya saudara kita. Coba lah begitu dibandingkan, dia nggak cakap-cakap. Diam aja dia. Apa yang terjadi? Aku kapan seperti ini? Aku pasti ikut. Pasti. Itu pasti. Itu tadi sunatullah, nggak bisa dirubahnya. Ya kan? Tetap. Jadi kalau gitu kalau meninggal, belajar. Jadi guru. Belajar. Jadi majelis taklim lah dia. Baru kita, aku kapan lagi? Apa dampak ditimbulkannya? Aku cukupkah amalku? Ya, salah satu yang saya tanamkan adalah berhati-hatilah beribadah. Kenapa? Ada 9 hal yang bisa menghilangkan pahala kita. Ada di Quran dan hadis. Kita rupanya begitu. Kita pikir kita sudah penuh. Ternyata amal kita dimakan oleh sekian virus ketika dikirim oleh kiraman katibin ini ke Lauh Mahfuz. Malah kita simpan di sana. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, "Iqra al-Qur'ana fa innahu zuhrun fis sama." Itu simbol amalmu disimpan di Lauh Mahfuz, tapi bisa hilang ketika kita diadili di akhirat, diambil amal kita tadi diambil. Jadi ini adalah sumbernya. Qul izabi azamnu fa ta'irahum fi unuki. Ini apanya? Al-akamnya dikirim ke Lauh Mahfuz. Waktu dikirim itu tak masuk, ditangkap oleh virus yang kita buat. Nah itu jadi makanya begitu ada yang meninggal, amalku sudah cukup apa enggak? Kalau misalnya masuk surga amalnya 1 ton, gara-gara kita langgar yang 9 itu, amal kita jadi setengah ton. Coba ini. Jadi jangan kita kira kita udah penuh. Nah, itulah ada pelajaran dari almarhum tadi. Belajar secara filosofi, belajar secara praktis, belajar secara interaktif dengan jenazah itu. Paling tidak begitu kita berdoa dan kapan aku, hati kita kan bergetar itu. Begitu kita duduk almarhum itu, Allahumma apa datang ini? Aku kapan kayak gini? Nah, penutupnya lah. Saya tutuplah, menutup. Saya ingatlah kita yang ada hidup ini, jangan kita korbankan akhirat kita karena dunia kita. Akhirat itu berapa? Ya kan? Yaumun inda Rabbi ka'alfasanatin mina ta'udun. Satu hari di akhirat 1000 tahun Pak di bumi. Kalau dikalkulasikan, paling kita hidup tuh 15 menit. Coba 15 itu apa? Akhirat begitu panjang.
Maka di dalam surat apa itu, di surat Sajadah itu, apa katanya, ketika orang berdosa itu, ya kan, orang berdosa berhadapan dengan Tuhan, ternyata dia bilang amalnya sedikit, Rabbana wasami'na wafsarna marjikna na'mal solihan inna mukinun. Itu nanti, ya Allah, sudah kami dengar, sudah kami lihat, ternyata kami ulang. Kira-kira dalam Quran itu kira-kira beginilah kepalanya ke Tuhan. Kembalikan kami ke bumi ya Allah supaya kami beramal soleh. Kan nggak mungkin lagi. Jadi misalnya di sini dunia ini sesali diri. Aku udah cukup amalku, sudahkah penuh? Nah itu dia. Nah makanya saya tutuplah satu dengan hadis Nabi lah. Apa kata Nabi? Iqtanim hamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Ya. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum kamu tua. Orang tua susah Pak. Saya sekarang sudah 68 ini. 2 tahun pensiun saya Pak Subhani. 2 tahun lagi saya pun. Ya kan? Tapi itu sebentar sekali. Mudamu sebelum tuamu, ya kan? Masa luangmu sebelum sibukmu, ya kan? Kalau sudah sibuk, aduh, Ustaz kita baru pulang dari MTI, tambah tua pun tambah sibuk dia. Tapi dia memang dipaparkan orang pulang. Khairun nas, yang paulinas, ya beliau inilah, ya kan? Tapi itu pahala lah. Jadi pahalanya gede terus dikirim di kepada orang. Tapi ada satu cerita tapi nggak sempat kalau saya. Ternyata mendoakan orang aja. Di pasar Ribu Satu ada seorang muta'abid Pak. Sholat luar biasa dia beribadah terus. Nabi Musa lewat di depan pemondokannya. Ya Musa kemana? Kemana sampaian kan gitu. Saya menerima wahyu ke Bukit Tursina. Kata bapak ini, tolong tanya sama Tuhan. Kalau aku mati di surga tingkat berapa saya? Coba itu. Karena merasa sudah hebat. Sampai ke Bukit Tursina, tanya Allah, ya Allah, tadi ada nanya umatku, dia begini alim lah. Kira-kira kalau matinya masuk surga berapa? Bilang sama dia, kata Tuhan, masuk neraka jahanam. Padahal dia ibadah. Ibadahnya luar biasa. Begitu pulang, kan ada sebab sama Muhammad itu. Siapa ya Musa? Kata Tuhan tadi, yang namanya pun bilang bahaya sama dia. Kata Allah tadi, kamu masuk neraka jahanam. Gak mungkin katanya. Pasti Nabi itu salah dengar. Ya pula ya kata Nabi Musa. Apa aku salah dengar? Balik lagi. Balik. Sampai begitu sudah, ya Allah, betulkah tadi masuk neraka? Betul. Tadi aku bilang dia masuk neraka jahanam. Tapi sekarang saya rubah. Ini persoalannya. Saya rubah, bilang sama dia, dia sudah dimasukkan ke surga. Baliklah Musa. Coba Musa. Betul, kamu tadi masuk neraka. Tapi dirubah oleh Allah. Apa sebab? Apa yang dilakukan bapak itu? Nah ini dia. Rupanya menangis dia Pak. Rupanya amal itu tidak ada gunanya. Menangis. Berdoa dia kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, jika aku masuk neraka, buat tubuhku sebesar pintu neraka itu, supaya tidak ada orang lain masuk neraka kecuali aku saja. Doanya itu membuat dia berubah takdir Allah. Berubah. Kalau gitu mendoakan orang, mengurus umat ini pahalanya gede, gitu maksudnya. Ya kan? Makanya tadi teringat guru kita ini. Kembali ngurus umat, kecuali ulama kan berat kali ya. Tapi pahalanya gede. Itu maksudnya. Jadi kalau gitu masa tuamu, masa mudamu sebelum tuamu, ya kan? Wagina kataku Frika, kayamu sebelum miskinmu, ya kan? Sehatmu sebelum sakitmu. Terakhir apa? Hidupmu sebelum matimu. Itulah 5 apa kita, itu namanya introspeksi diri. Saya kira
Terakhir itulah dia, maka musibah ini kita jadikanlah pelajaran untuk kita agar kita meningkatkan kualitas ilmu, iman, amal soleh. Lihat di surat Ibrahim ayat 24-25, itu kunci.